Nah, menurut manajemen Kanal Suez yang bekerja di Kanal Suez lah, jadi kapal ini tuh bukan karena sopir kapalnya ini ketiduran atau enggak lagi mau ngetes ngedrift gitu ya. Oke guys, balik lagi bersama saya di Ahmad Serius. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja ya. Nah, kalau masalah kendaraan, gue baru bahas kendaraan kereta api. Dan gue belum pernah bahas kapal kan ya. Nah, kebetulan nih, kali ini gue mau bahas tertutupnya Kanal Suez yang ada di Mesir. Dan tema perkapalan ini baru gue bahas sekarang ya. Nah, yang bikin bingung dan bikin penasaran adalah ribuan kapal itu kan lewat situ ya. Kenapa cuman satu kapal itu aja yang jadi kesangkut? Jadi mereng-mereng gitu ya. Mereng tuh miring ya. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung aja bahas kapal Ever Given yang bikin macet lalu lintas perkapalan dunia di Better is Matter. Macet memang udah hal yang biasa, apalagi kalau kejadiannya di darat ya, seperti di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di ibu kota negara lain pun biasa macet. Namun kemarin itu terjadi kemacetan yaitu di laut, yaitu kapal-kapal. Dan yang buat macetnya itu adalah kapal ini, kapal yang bernama Ever Given. Bang, bentar. Kan nama kapalnya Evergreen, kok jadi Ever Given? Nah, iya juga ya. Biar nggak ketuker, gue bahas dulu tentang pemahaman kapalnya. Evergreen merupakan nama perusahaan yang ada di Taiwan. Perusahaan ini bergerak di bidang pengiriman dan agen untuk manajemen di pelabuhan-pelabuhan lah. Manajemen dari kontainer-kontainernya. Kalau Ever Given, nah itu baru nama dari kapalnya. Evergreen perusahaannya, Ever Given nama kapalnya. Clear ya sampai sini? Dan pemilik kapal Ever Given ini adalah orang Jepang. Namanya Soi Kisen Kaisa. Jadi, perusahaan Evergreen ini menyewa kapal Ever Given untuk dijadikan angkutan kontainer untuk operasional pengiriman. Bang, berarti itu kapalnya bisa nyangkut, kenapa? Nah, kodanya ketiduran ya? Oke, jadi pada tanggal 23 Maret 2021, mungkin kisaran 1 tahun lebih lah ya, kapal kontainer Ever Given ini berangkat dari Malaysia, tepatnya di Tanjung Pelepas, mau ke Rotterdam, Belanda. Jadi dalam perjalanan itu tentunya harus lewat Kanal Suez ya. Sungai Suez itu di mana? On March 23, 2021, the container ship Ever Given was on its journey between the port of Tanjung Pelepas in Malaysia and Rotterdam in the Netherlands when it was sailing through the Suez Canal in Egypt. Oke, supaya kita lebih kenal lagi dengan Kanal Sueznya, gue bahas dulu dikit tentang sejarahnya. Dimana Suez Canal ini tuh buatan manusia gitu ya. Dan dibangun pada tahun 1869 dengan pengerjaan 10 tahun untuk menghubungin Asia dan juga Eropa. Nah, letaknya juga ya kalau lebih detail lagi untuk menghubungin laut yang di bagian Eropa, dekat Eropanya, yaitu Laut Mediterranean, dan ngehubungin Laut Merah yang ada dekat Timur Tengah lah ya. Dan kanal ini tuh ya dipakai buat kapal-kapal untuk ngirim barang dari Asia ke Eropa maupun sebaliknya. Dan yang jadi kelebihannya itu kalau dari Asia ke Eropa tuh nggak perlu ngelewatin Afrika dulu. Dimana hal ini tuh bisa ngehemat ongkos, logistik, makanan ya. Apalagi yang bawa ternak-ternak hewan juga kan perlu makanan juga, mereka juga kan. Belum energinya ya, batu bara yang dipakai kapalnya.
Dan kalau dihitung hari, itu bisa beda 8-10 hari yang lewatin Afrika sama yang lewatin Kanal Suez ini. Kebayang ya, gapnya jauh banget. Nah, perlu diketahui juga, modelan sungai buatan ini juga tuh bentukannya tuh kayak pinggirnya tuh miring dan tengahnya tuh datar seperti itu ya. Jadi nggak tegak lurus kayak gitu. Jadi bentukannya miring, terus tengahnya datar. Nah, bagi yang belum tahu juga, Kanal Suez ini juga merupakan pendapatan besar buat Mesir. Karena tercatat, Kanal Suez ini bisa menghasilkan 5 miliar US dollar. Ya triliunan pastilah ya dari penghasilan Kanal Suez. Dan harga per transitnya itu, jadi per kapal lewat, nah itu dikenakan biaya kisaran 300.000 US dollar atau sekitaran 4,5 miliar rupiah. Wow, gede juga ya. 4,5 miliar dibandingkan kalian harus menghabiskan waktu 8-10 hari, ya menurut gue sih worth it aja ya. Dimana waktu juga dijadikan uang juga kan, maksudnya tuh menjadi kita harus cepet-cepetan nih supaya logistik bisa terkirim ya. Karena kan banyak juga yang bawa buah, yang bawa ternak, mungkinnya yang benda-benda hidup juga. Nah itu menjadi pertimbangan. Ongkos makan juga di situ kan udah ada hitungannya lah ya, sama mesin-mesinnya juga gitu. Jadi orang fair-fair aja dan banyak orang lewat situ. Nah, namun kalau kita lihat dari bentukan anatomisnya ya, jadi bentukannya itu ada yang satu jalur, jadi hanya bisa dilewatin satu kapal besar ya. Ada yang memang sudah 2 jalur, jadi bisa 2 bolak-balik seperti itu. Kenapa gue bahas ini juga? Karena ini nanti berpengaruh dengan si kapal Ever Given ini. Dan bentukannya juga sebenarnya tuh ada area tunggu juga yang namanya Great Bitter Lake atau nggak Danau Great Bitter ya. Dimana danau ini tuh bisa menjadi solusi misalkan kalau kapal gede seperti Ever Given ini ya mau muter kapalnya. Jadi semua kapal-kapal yang mau muter balik gitu ya, misalkan aduh salah nih, salah lewat gitu. Nah itu bisa lewat situ. Balik ke cerita dari intinya. Nah, menurut manajemen Kanal Suez yang bekerja di Kanal Suez lah, jadi kapal ini tuh bukan karena sopir kapalnya ini ketiduran atau enggak lagi mau ngetes ngedrift gitu ya. Bukan, kapal ini tuh ternyata dihantam badai kuat. Ya kebayang ya, maksudnya lu di daerah Timur Tengah ya banyak daerah gersangnya kan ya. Nggak jarang sering terjadi badai pasir lah. Nah jadi karena kedorong gitu ya oleh badai pasir, dan kalian perlu tahu kecepatan anginnya itu bisa sampai 74 km per jam. Dan bentukannya tuh angin ya, segede gaban mungkin ya kayak secara nggak langsung lo ditabrak kapal dengan kapal yang lebih gede lagi gitu kan. Prok gitu kan, 74 km per jam. Dan akhirnya nyebabin supir kapal ini nggak bisa ngendaliin. Ya. Dan akhirnya pada jam 7.40 pagi waktu setempat, akhirnya kapal mereng menabrak dinding dari kanal tersebut. Yang awalnya cuma depan doang, akhirnya yang belakang juga ngikut juga jadi ketutup. Jadi awalnya mungkin kapal kecil masih bisa lewat ya di belakangnya, cuman lama-lama kedorong juga jadi ketutup total semuanya. Terus gimana? Akhirnya datanglah bala bantuan ya. Tugboat, kalian tahu ya, tugboat itu kayak kapal yang ngarahin kapal-kapal besar kalau lagi bersandar di itu ya di pelabuhan. Tukang parkirnya lah ya. Dan nggak lupa juga dari kapal pemadam kebakaran juga turun juga supaya bisa narik dari kapal tersebut. Tapi ya lo kebayang, kapal segede gaban gitu lo tarik, mana nyangkut lagi di tanah kan ya, dengan bentukan tanahnya yang seperti itu ya kebayang susah kan. Emang kapalnya segede gaban seberat apa sih bang? Sebesar apa sih bang? Kalian perlu tahu ya, gue juga sampai konfirmasi 2 kali. Ini tuh ternyata kapalnya gede banget, bisa ngangkut kisaran 20.000 kontainer. Kebayang kagak? Lu pernah kan masuk kontainer 1 biji?
Kayak gini nih misalkan. 20.000 kontainer coy. Gede banget. Karena ini juga tuh kapal ini termasuk salah satu kapal terbesar di dunia. Ya, untuk memperjelas ukurannya ini gue liatin ya. The Ever Given is a type of ship that can carry a maximum of 20,124 containers, which makes it one of the largest container ships in the world. To make the size clearer, here is a person for comparison. Here is the Titanic, and here is the Empire State Building in New York, laid on its side. Ya gitu. Jadi tugboat ya tidak mempan lah untuk menarik dari kapal besar ini. Dan yang perlu diketahui juga akhirnya ya karena sudah tidak bisa pakai tugboat, jadi mau nggak mau ya dikerok gitu tanahnya pakai ekskavator. Terus yang mau lewat gimana? Ya selama itu kapal macet ya macet aja semuanya jadinya. Jadi kayak efek beruntun gitu. Dok. Orang kan hari ini mau berangkat kena, belakangnya kena lagi. Pokoknya banyak yang kena macet. Waktu itu kisaran 370 kapal yang terkena macet dari dua arah. Dan kapalnya lu kebayang ya kalau gede-gede semua, gede gitu 370 kapal berapa banyak barang yang nggak bisa kekirim. Jadi karena kejadian ini juga sebagian ada yang lewat Afrika, Tanjung Harapan. Jadi ya mau nggak mau ya karena nggak ada kepastian juga kapan ini kapal bebas gitu ya. Daripada merugi terus, beberapa kapal yang muter lewat Afrika dengan resiko biaya membengkak dan waktu yang lebih lama. Termasuk dari kapal Evergreen, yaitu saudaranya lah ya, masih keponakan mungkin ya dari Ever Given. Ya jadi pada bingung juga kan, apalagi yang bawa buah-buahan, bawa ternak ya, yang kayak gitu, belum lagi makanan gitu ya, jadi pertimbangan. Efek ke perdagangan gimana? Ya sebenarnya ya jadi terganggu juga ya secara nggak langsung, karena waktu itu kan lagi COVID juga kan ya. Jadi barang-barang yang dikirim itu ya bener-bener diefisiensikan, dimaksimalkan. Ya segitu aja barang yang dikirim. Jadi ya nggak banyak barang yang dikirim ke sana gitu. Jadi stok barang terganggu ya. Jadinya rasio ekspor dan impor dari negara juga berbeda-beda. Gara-gara tuh barang nyangkut gitu. Barang yang datang kagak ada, yang dikirim juga kagak bisa juga gitu kan. Karena sekitar 12% volume perdagangan dunia ini melewati Kanal Suez ini. Kebayang ya, sibuknya itu sungai. Harga minyak juga dikabarkan sempat naik secara internasional seperti itu. Terus akhirnya kapalnya bebas kan? Jadi akhirnya 29 Maret 2021 dari tanggal 23 kisaran 6 hari malah. Tepatnya pukul 15.00 ya. Jadi sore hari jam 3. Jadi kisarannya 150 jam lah. Akhirnya manajemen bisa membebaskan dari kapal besar ini, Ever Given. Akhirnya saat itu tuh jadi India itu lalu lintasnya. Jadi banyak yang ngeklakson gitu kapal-kapalnya karena senang ya. Gembira karena kapalnya akhirnya terbebas dari kemacetan. Jadi triknya itu adalah kapal ini tuh nunggu pasang air ya. Jadi air itu pada saat siang hari kan pasang ya. Dan mengeluarkan tugboat yang banyak, sekitaran 14 tugboat lah untuk menarik kapal tersebut. Jadi kemudian kapal itu tuh ya ditarik ke Great Bear Lake itu, ke danau itu, untuk dilakukan pemeriksaan dulu mana aja bagian-bagian yang rusak. Nah, meskipun blokadenya selesai, ya akhirnya tetap aja gitu ngebuat masalah. Kenapa? Karena runtutan lah, jadi kapalnya tuh datangnya berbarengan gitu. Jadi yang awalnya nggak ada kapal di pelabuhan gini ya, di Rotterdam itu ya. Tidak ada kapal. Terus tiba-tiba ada kapal datang banyak, langsung buang gitu kan, langsung dor. Jadi kapalnya beruntutan, banyak kapal bisa datang bareng-bareng ya. Kebayang jadi mau bongkar pasangnya jadi susah gitu kan, jadi lembur mungkin ya. Atau enggak mungkin nama istilahnya itu lebih dikenal ripple effect ya. Oke guys, mungkin segitu aja dari cerita kapal yang terjebak di Kanal Suez ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten gue. Buat kalian yang mau nambahin, yang mau koreksi, yang mau tambahin, boleh komen di bawah. Atau buat teman-teman yang mau request konten lainnya, boleh juga komen di bawah.
Mungkin itu aja dari gua. Mudah-mudahan kalian senang dengan komen lagi blecek. Mudah-mudahan kalian senang dengan konten gua. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa. Ciao, ciao, ciao.